Halo semuanya, selamat datang lagi di ulasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebedah sebuah tulisan yang jujur aja kelihatannya tuh sederhana banget, tapi maknanya bener-bener dalam. Ini diambil dari sebuah blog bernama Pena Motivasi. Kita bakal jalan-jalan sebentar ngebahas soal kesadaran penuh atau yang sekarang lagi tren disebut mindfulness. Tahu nggak sih, kadang kebijaksanaan yang paling ngena itu justru nggak datang dari buku-buku akademis yang tebelnya minta ampun. Seringnya malah muncul dari obrolan santai sehari-hari atau dari cerita-cerita pendek yang tiba-tiba ngerubah cara kita ngelihat dunia. Nah, di ulasan ini, kita bakal ngebedah beberapa kisah yang saling nyambung dari sumber tadi. Intinya cuma satu, gimana sih cara kita ngadepin beban hidup yang kadang kerasa udah kelewat berat? Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, beban sebuah kesempurnaan. Gini, dari kecil kita kan selalu diajarin buat nggak berbuat salah ya kan? Pokoknya harus selalu jadi orang baik. Tapi kalau dipikir-pikir, jadiin itu sebagai target seumur hidup, wah itu beban mental yang berat banget loh. Kisah kita ini dibuka lewat obrolan santai antara seorang ayah dan anak perempuannya. Coba deh kalian bayangin, dan bener-bener rasain betapa beratnya pertanyaan si anak ini. Bisa nggak sih seseorang ngelewatin seumur hidupnya tanpa berbuat dosa atau tanpa bikin salah sama sekali? Perhatiin deh, dia nggak nanya soal hari ini atau besok. Dia nanyanya seumur hidup. Bayangin aja menghabiskan 60-70 tahun tanpa satu pun kesalahan. Tekanannya pasti bikin kita stres dan lumpuh duluan sebelum nyoba. Itu ekspektasi yang gila banget. Dan justru disinilah letak indahnya cerita ini. Sang ayah nggak ngasih ceramah panjang lebar yang menggurui. Dia cuma senyum lembut, sangat realistis. Terus jawab singkat aja. Tak mungkin, nak. Penolakan sang ayah terhadap standar yang mustahil ini tuh kayak ngasih kita ruang buat bernapas. Kelegaan banget kan? Secara nggak langsung dia ngevalidasi kalau bikin salah, gagal, atau berdosa dalam konteks ini, ya emang udah sepaket sama yang namanya jadi manusia. Lanjut ke bagian kedua, filosofi 1 jam. Nah, kalau kita nggak bisa beresin masalah untuk selamanya, terus kita harus ngapain dong? Anak kecil ini ternyata pintar banget. Secara insting dia mulai ngecilin skala waktunya. Dan ini ngebuktiin proses negosiasi mental yang brilian banget. Dia mulai nanya berurutan. Kalau setahun bisa nggak? Tak mungkin, nak, jawab ayahnya. Sebulan? Masih tak mungkin. Sehari? Nah, ayahnya mulai pikir keras, mengernyitkan dahi, terus bilang, mungkin bisa. Skalanya terus diturunin sama si anak. Sampai akhirnya dia nanya, lalu bisakah seseorang hidup 1 jam tanpa dosa? Cuma waktu demi waktu aja? Gadis ini berhasil mecah rentang waktu seumur hidup yang mustahil tadi, jadi potongan-potongan kecil yang masuk akal. Coba kalian lihat deh perbandingan yang jomplang banget ini. Kata seumur hidup itu kan ngewakilin masa depan yang belum kejadian, penuh sama hal-hal yang nggak bisa kita tebak dan ngebayanginnya aja udah bikin capek. Tapi 1 jam itu bicara soal masa kini, saat ini juga. Sesuatu yang fokus yang jelas sangat mungkin dicapai dan benar-benar ada di bawah kendali kita. Ini udah bukan lagi soal jadi manusia sempurna selamanya, tapi murni tentang ngelakuin hal yang benar untuk saat ini aja. Angka 1. Cuma 1 jam. 1 momen. Kekuatan dari angka 1 ini benar-benar luar biasa. Pas si anak nanya soal 1 jam tadi, ayahnya akhirnya ketawa lega dan setuju. Ya, kalau cuma buat 1 jam ke depan, itu pasti bisa. Tawa sang ayah ini semacam perayaan kecil. Gak bikin salah selama 60 menit itu adalah kemenangan kecil yang sangat bisa kita raih. Dan ujung-ujungnya, hidup yang baik itu kan sebenarnya cuma kumpulan dari jam-jam kecil yang kita jalanin dengan baik, ya kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, mengubah sudut pandang. Penulis di blog ini juga nyelipin cerita lain yang nggak kalah menarik soal sudut pandang. Jadi, diceritain ada seorang ayah yang super kaya. Dia pengen ngajarin anaknya soal kehidupan orang miskin, supaya si anak ini bisa lebih bersyukur. Akhirnya, dia bawa anaknya nginep beberapa hari di rumah keluarga petani miskin di dusun yang terpencil banget di pinggir hutan. Niat si ayah sih pengen ngejadiin lingkungan yang keras itu sebagai perbandingan. Dia pengen ngasih lihat, nih loh, lihat apa aja yang mereka ndak punya, bandingin sama fasilitas yang kita punya di kota. Tapi tebak apa yang terjadi? Pas perjalanan pulang, ayahnya nanya dong soal pelajaran apa yang didapat. Coba kalian renungin sebentar, gimana sebuah perubahan lingkungan yang kelihatannya simpel ternyata bisa merombak total pemahaman seorang anak tentang apa itu kaya dan apa itu miskin. Di blognya ceritanya emang sengaja digantung di sini, ngasih kita ruang buat mikir. Sangat mungkin kan, si anak malah ngelihat kebebasan, kehangatan keluarga, dan kedamaian di dusun itu sebagai kekayaan sejati yang duit ayahnya pun nggak bisa beli. Balik lagi, ini semua cuma perkara gimana kita ngebingkai ulang sudut pandang kita.
Bagian keempat, menghadapi kerasnya kehidupan. Cerita berikutnya ini ngebawa kita ke fase di mana hidup kerasa lagi berat-beratnya. Ada satu kutipan dari seorang anak yang lagi curhat dan ngeluh ke ayahnya. Dia capek banget berjuang. Dia bilang, sepertinya setiap kali satu masalah selesai, timbul masalah baru. Ayo, siapa di sini yang nggak pernah ngerasain capek yang muter-muter kayak gini? Kayak burnout parah gara-gara masalah yang datang beruntun nggak kasih napas. Ini tuh momen dimana kita ngerasa pengen nyerah aja, ngerasa hidup ini kayak lautan masalah yang kepalang luas buat diseberangi. Nah, perhatiin deh metafora yang satu ini. Ayah dari anak tadi, kebetulan dia seorang koki, ngerespons keluhan anaknya dengan cara merebus air di 3 panci. Dia masukin wortel, telur, dan biji kopi. Air mendidih ini ibarat masalah atau ujian hidup yang keras. Wortel yang tadinya keras banget, pas masuk air mendidih malah jadi lembek. Ini gambaran orang yang gampang nyerah dan kehilangan kekuatannya pas kena masalah. Terus telur yang awalnya rapuh, dalamnya malah jadi keras. Ini ibarat orang yang hatinya jadi pahit dan kaku setelah ngelewatin penderitaan. Tapi, coba lihat si biji kopi. Biji kopi nggak jadi lembek, nggak juga sekedar mengeras. Biji kopi justru ngubah air mendidih itu sendiri jadi sesuatu yang baru, sesuatu yang wangi. Dia mengubah keadaan. Asli, ini metafora yang dalam banget soal gimana cara kita merespons kesulitan di depan mata. Lanjut ke bagian kelima, melangkah waktu demi waktu. 3 cerita yang barusan kita bahas, semuanya bermuara ke kisah terakhir ini yang ngiket semuanya jadi satu. Diceritain ada seorang ayah di kota kecil yang lagi berduka karena istrinya meninggal akibat sakit keras. Ayah ini kecewa berat, ngerasa doanya nggak didengar sampai dia bersumpah nggak mau lagi pergi ke gereja. Dia benar-benar kejebak dalam kepahitan yang mendalam, ya persis kayak telur di air mendidih tadi. Tapi, poin pentingnya ada di anaknya. Anaknya ini nggak ikut-ikutan nyerah sama kepahitan ayahnya. Dia terus ngebujuk ayahnya pelan-pelan, penuh kesabaran, langkah demi langkah, hari demi hari. Si anak ini ngadepin kesedihan raksasa ayahnya bukan dengan perlawanan yang besar, tapi lewat kesabaran-kesabaran kecil yang konsisten. Dan cerita ini ngebawa kita muter balik ke awal, ke pemikiran si gadis kecil tadi. Mau itu ngadepin duka kehilangan orang yang disayang, ngadepin kerasnya kemiskinan, atau sekadar berjuang jadi orang yang lebih baik, semuanya butuh fokus yang mikro ini. Kata si gadis kecil, aku mau memperhatikan hidupku jam demi jam, momen demi momen. Kurasa hidup jam demi jam lebih mudah dijalani ya. Dia senyum lega pas nyadar hal ini. Menjalani hidup momen demi momen itu emang nggak bikin rasa sakit atau masalah kita hilang gitu aja. Tapi, setidaknya itu bikin semuanya jadi lebih bisa ditanggung. Jadi, intisari dari semua kisah yang kita kumpulin dari ulasan hari ini ada di definisi kebijaksanaan ini. Kebijaksanaan sejati itu bukan soal punya kekuatan super buat nggak pernah bikin salah atau kebal dari musibah, sama sekali bukan. Kebijaksanaan adalah kemampuan cerdik buat ngelihat masalah hidup yang ukurannya raksasa, yang kerasa kayak seumur hidup, lalu memecahnya jadi momen-momen kecil yang benar-benar bisa kita pegang kendalinya. Entah kalian lagi milih buat jadi biji kopi di air yang mendidih, apalagi nyoba bertahan 1 jam aja tanpa bikin kesalahan, kuncinya cuma satu, sederhanakan momennya. Sebelum kita undahan, saya pengen ninggalin satu pertanyaan yang bisa langsung kalian praktekin sekarang juga. Kalau misalnya kalian berhenti bentar aja, stop mengkhawatirkan sisa hidup kalian, sisa tahun ini, atau bahkan sisa minggu ini aja. Kalau kalian cuma fokus buat 1 jam ke depan aja, beban apa sih yang sebenarnya bisa kalian lepasin hari ini? Coba deh lewatin 1 jam ke depan dengan versi yang paling baik dari diri kalian. Terima kasih ya udah nemenin ulasan kali ini. Semoga sudut pandang baru ini bisa ngasih sedikit kelegaan buat kalian. Sampai jumpa di bedah materi menarik kita selanjutnya.